Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Ya, pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu rekursif ya. Kalau kemarin itu kali, pangkat, faktorial, video kali ini kita akan belajar tentang rekursif Fibonacci, is prime, integer, sum array, dan prime array. Nah, sebelum kita ke sana, ini Ibu mau menunjukkan nih. Nah, misal kita mau ngechecking ya, checking rekursif kali apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, Ibu mencoba untuk memberikan cout ini, if B sama dengan 1, coutnya A sama dengan atau basisnya L cout A plus. Jadi kalau Ibu urang seperti ini. Nah, 3 kali 4 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, betul sesuai dengan keinginan kita. 3 kali 4 itu 3 ditambah sebanyak 4 kali. Jadi sama dengan 12. Seperti itu. Untuk checking saja ya. Ingat di fungsi itu sebaiknya tidak menggunakan cout. Kalau menggunakan cout sebaiknya kita ada di prosedur. Seperti itu. Yuk langsung saja kita ke Fibonacci. Apa sih itu Fibonacci? Nah, yuk kita lihat di sini dulu. Fibonacci dikenal dengan deret Fibonacci. Dinamai Fibonacci oleh Leonardo of Pisa, ilmuwan matematika dari ilmuwan matematika dari Italia. Deret Fibonacci itu salah satunya atau sedikitnya seperti ini, 1,1, 2,3. Nah, dan seterusnya. Ada banyak lagi ya yang lain ya. Nah, penerapannya di seni, alam, ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk gambar bunga ini merepresentasikan deret Fibonacci. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang Fibonacci, silahkan cari di internet ya. Nah, untuk rumusnya, asumsi X merupakan bilangan bulat positif yang digunakan sebagai acuan untuk mencari bilangan Fibonacci. Jadi kalau kita menginputkan 1, maka outputnya 1. Jika kita menginputkan 5, maka outputnya 8. Nah, perhatikan bahwa basisnya jika X bernilai 0 atau 1, maka mengembalikannya 1. Nah, ini contoh coding dari Fibonacci. Jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, return 1, lalu direkursifkan seperti ini. Itu coding Python ya. Setelah ini kita akan coding dengan menggunakan bahasa C++. Oke deh. Fibonacci. Nah, Ibu mau copy Fibonacci-nya. Ini Ibu taruh bawah sini. int Fibonacci. Inputannya N boleh, X boleh, bebas ya. Nah, tadi if N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, return N, else return Fibonacci N min 1 tambah Fibonacci N min 2. Nah, seperti ini saja guys, simple ya. Namun kalau rekursif kita harus berpikir lebih keras ya, karena memang harus menyingkat coding ya. Biasanya kan kita loopingnya pakai while loop, for, sekarang kita pakainya Fibonacci. Nah, misal Fibonacci 4 aja yang dikit ya. Nah, Fibonacci 4 sama dengan 3. Mari kita lihat. Oh, Ibu, ini 1 Ibu, bukan 0 Ibu. Oke, baik. Sebenarnya tuh ada tipe yang Fibonacci kalau dia 0 returnnya 0, kalau dia
1 rutunya 1. Ada juga seperti itu. Namun yang ini Ibu menerapkan jika N0 atau N1 maka rat turun 1. Nah, Fibonacci 4 ada 5. Nah, seperti ini step by stepnya. Ini ya, deret ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kalau misalnya kita Fibonacci 5, maka yang keluar 8, seperti itu. Coba kita cari tahu step by stepnya. Ini Fibonacci 4, berarti N-nya itu 4 ya, sama dengan, apakah N sama dengan 0 atau N sama dengan 1? Tidak, maka kita mengambil yang sebelah sini. Lalu kita melaksanakan ini Fibonacci N-1, berarti Fibonacci 3 ya, ini Fibonacci 2. Ini Fibonacci 3, ini Fibonacci 2. Ini, apakah N sama dengan 0 atau 1? Tidak, maka melakukan yang sebelah sini. Nih, kita kurung. Fibonacci N-1, N-nya ikut yang 3 ini ya, karena nah ini memanggil dari sini ya, 3-1 berarti 2, 3-2 berarti 1. Nah, lalu kita melakukan atau mengeksekusi yang bagian sini Fibonacci dengan N2. Ibu kurung. Sama, karena dia tidak 1 atau 0, maka masuk ke else. Ini N-1 berarti ini 1, 2-2 berarti ini 0. Nah, seperti ini. Lalu kita melakukan yang ini Fibonacci 2. Apakah N sama dengan 0 atau 1? Tidak, maka masuk ke yang else lagi. Nah, ini Ibu hapus, Ibu ganti, Ibu kasih kurung. Nah, jepret. Ini 2-1, 1, 2-2, 0. Lanjut Fibonacci 1. Nah, apakah N sama dengan 1 atau 0? Iya, maka rat turun 1. Nah, Fibonacci 1 ini berarti 1 ya. Berarti ini Fibonacci 1 juga 1. Fibonacci 0 juga 1. Nah, belum bisa kita tambah karena ada rekursif. Ini juga Fibonacci N sama dengan 1, maka ini 1. Fibonacci N-nya 0, 1. Nah, karena sudah tidak memanggil lagi, maka kita baru bisa menambahkannya. Nah, seperti itulah perjalanan dari Fibonacci 4. Seperti itu ya. Nah, setelah Fibonacci, yuk kita move on lagi untuk is prime. Nah, is prime. Is prime itu yang bagaimana? Jika kita menginputkan angka, kalau dia itu bilangan prima, maka dia rat turunnya 1 atau true. Kalau salah, maka dia rat turunnya 0 atau false. Nah, kodenya seperti ini. Nah, ini walaupun inputnya 1, kita ini Ibu pakai versi yang harus memiliki inputan 2. Nah, karena apa? Ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri.
Jadi misal suatu bilangan itu bisa dibagi 2, maka itu bukan bilangan prima ya. Nah, yuk, if 6 sama dengan I, return 1. Else if 6 modulo I sama dengan 0 jika habis dibagi ya. Return 0, ini berarti false. Ini berarti true. Ini maksudnya tuh habis dibagi. Lalu else, bagian rekursifnya. Is prime I tambah 1 6. Nah, untuk video sebelumnya kan kita pernah, atau video atau pertemuan ya, kita pernah membahas prima dengan menggunakan looping ya. Sekarang primanya dengan rekursif. Misal yang mudah aja ya, is prima 5 gitu. Nah, ibu kasih angka 2 sebagai parameter. Kalau dia habis dibagi 2, maka dia bukan bilangan prima. Contohnya 2 wes, 5 dan 4 wes. Ada suaranya dedek ya guys. Nah, is prime angka 4 dia false, is prime 5 dia true. Yuk kita cari tahu step by stepnya. Nah, is prime 4 ya. If 6 sama dengan I, apakah berarti 2 itu I, 4 itu 6? Apakah 4 sama dengan 2? Tidak. Maka lanjut ke else if. Apakah 6I, apakah 6 4 habis dibagi 2? Habis ya. Hasilnya nggak ada sisa, maksudnya habis dibagi sisanya itu 0. Benar, maka return false ya. Udah selesai, udah ketahuan kalau dia false guys. Ini ya, berarti untuk is prime angka keempat dia masuknya ke sini karena 4 bisa atau habis dibagi 2. Kalau betul maka return 0. Kalau else if nya itu betul maka return 0. Dia bukan bilangan prima. Lanjut sekarang is prime 2 5. Nah, lanjut. Apakah 6 sama dengan I? Apakah 5 sama dengan 2? Tidak. Lanjut ke sini. Apakah 6 hasil baginya itu 0 dengan terhadap I? Apakah 5 kalau dibagi 2 itu tidak ada sisanya? Tidak. Karena 5 dibagi 2 itu sisanya 1. Maka masuk ke else. Nah, kita copy di sini. I plus 1, I-nya kan 2 ya. Berarti sekarang ini 3, ini 5. Nah, kita panggil is prime lagi. Apakah 6 sama dengan I? Apakah 5 sama dengan 3? Tidak. Lanjut ke sini. Apakah 5 modulo 3 itu hasilnya 0? Tidak, karena 5 dibagi 3 itu sisa hasil baginya 1, maka tidak. Nah, lalu ke sinilah. I plus 1, I nya ini ya. Berarti sekarang kita ke 4, 6 nya tetap 5.
Lanjut lagi, panggil ke dirinya sendiri. Apakah 6 sama dengan I? Apakah 5 sama dengan 4? Tidak. Lanjut ini. Apakah 5 dibagi 4 itu masih ada sisa? Ada. Sisanya bukan 0 ya. Berarti lanjut ke bawah sini. I tambah 1 berarti ini 5, ini 5. Kita naik lagi atau panggil lagi. Apakah 6 sama dengan I? Apakah 5 sama dengan 5? Iya, betul. Kalau betul, return 1, maka sama dengan 1. Seperti itu perjalanan dari is prime. Lebih mudah ya is prime yang rekursif dibanding dengan iteratif biasa. Tampaknya mudah. Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kalau ceknya tuh lebih cepat yang ini. Sama aja ya. Oke, lanjutlah. Nah, kita udah variasi. Yang pertama itu Fibonacci dengan 1 inputan, is prime dengan 2 inputan. Outputnya berupa true or false. Kalau true itu 1, kalau false itu 0. Dan sekarang yang lain. Misal kita rekursif namun dengan memanfaatkan array. Nah, misal ya int data 1, array yang berisi angka-angka. Misal Ibu sedikit aja ya biar tab by tabnya sedikit ya. Seperti ini. Seperti biasa, kita juga mau kasih size sama dengan size of data 1 dibagi size of data 1 indeks ke 0. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh pengen apa sih Ibu? Ibu pengen sum array. Kalau sum array looping kan kita sudah pernah ya. Sekarang Ibu pengennya sum array namun menggunakan fungsi rekursif. Nah, berarti outputnya itu jumlah, berarti cukup int. Lalu namanya sum array. Lalu ini int array-nya. Baru int size-nya. Nah, lanjut. Jika size kurang dari atau sama dengan 0, maka return 0. Else return sum array data lalu size min 1 ditambah data size min 1. Nah, seperti ini. Mari kita run. Hehe, Ibu belum dipanggil Ibu. Nah, si out ini sum array ya. Sum array data ke 1, size data 1. Kita run. 14 ya. Oke, betul 14. Nah, ibu mau checking nih apakah perhitungan ibu itu betul. Ibu mau see out kan, tapi hanya sebagai checking saja ya.
Karena di dalam if else ibu akan memberikan 2 perintah, maka wajib menggunakan kurung kurawal. Kalau hanya 1 perintah saja tanpa kurung kurawal juga boleh. See out. Ini berarti tambah ya. Save. Oke, 7521. Oke, berarti semua elemennya betul ditambah. Ini ada 0. Gak usah, ini nolnya ibu hapus saja. Oke, 752. Seperti itu ya. Nah, ini tuh konsepnya mirip dengan penambahan yang di sini ya. Nah, A ditambah kali indeks maksudnya bukan indeks, ini inputannya A, B-1. Kalau ini hanya posisi saja. Ini sum array data S-1 data S-1. Nah, yuk kita cari tahu step by stepnya ya. Oke, sum nah data satunya tuh 257, size data 1 itu berarti 3 ya. Nah yuk, nah ini kita anggap tidak ada, itu hanya sebagai checking saja. Apakah S kurang dari sama dengan 0? Tidak ya, karena S nya itu 3, maka kita ke else. Sum array data, ini S-1, S nya kan 3 kurangi 1 berarti 2, ini juga 2, data 2 berarti ini ya 7. Nah, kita copy. Lanjut. Sum array data S-nya itu 2. Apakah S kurang dari sama dengan 0? Tidak. Maka masuknya ke else. Nih, ibu hapus, ibu ganti dengan kurung. Sum data S-1, 2-1 berarti 1. Ini 2-1 berarti 1. Nah, ini diambil dulu data ke 1 berarti 5. Nah, berarti kita masih ada PR ini ya. Kita copy. Nah, PR sum array dengan S-nya 1. Apakah S kurang dari sama dengan 0? Tidak. Maka masuk ke else lagi. Yang ini kita ganti. Nah, S-1, 1 kurangi 1 itu 0. Ini juga 0. Nah, data ke 0 itu 2. Nah, di sini 2. Lanjut. Nah, kita mau eksekusi yang ini. Sum array data ke 0. Apakah S kurang dari sama dengan 0? Iya, maka di sini 0. Sudah tidak ada rekursif, maka kita tuliskan saja. Nah, sama dengan 14. Nah, walaupun waktu kita see out
hasilnya seperti ini, si ibu hide ini ya, 752. Namun kalau kita buat step by step maka caranya seperti ini. Jadi kalau secara perlahan cara menghitungnya seperti itu prosesnya. Nah, oke, summary selesai. Nah, dari tadi kita pakai fungsi terus nih. Yuk sekarang kita pakai prosedur. Nah, prosedur itu cocoknya untuk perintah mengeprint, mencetak seperti itu ya. Sedangkan fungsi untuk mencari angka atau menambahkan, mencari min, mencari max. Nah, untuk mencetaknya enaknya pakai prosedur void print array. Ininya sama. Nah, ini ada modifikasi sedikit. Kita kasih start. Jadi start itu awalannya, S itu untuk size-nya. If start sama dengan S, return titik koma, jadi nggak ngapa-ngapain seperti itu. Jadi kalau startnya udah sama dengan SS itu size-nya udah di ujung, maka nggak melakukan apapun ya. Lanjut else. Cout data start, kasih petik aja biar nggak ngepak kayak gini ya, ada plusnya di terakhir gitu ya. Lalu return, jangan lupa recursif-nya. Nah, karena dia itu void, kita tinggal dipanggil aja. Pengennya kan return print array ya. Nah, ingat print array kan prosedur, maka tidak perlu return. Kalau cara memanggilnya langsung aja print array. Ini data, ini rekursifnya berupa start plus 1, biasanya kan kita main 1 ya. Ini S. Nah, ibu kan kalau print array ibu bisa pakai memodifikasi ini bu, sama array tinggal cout aja bu. Iya betul. Namun kalau kita ngeprint cout yang ini kan dia kebalik ya. Oke, ini ibu panggil dulu print array. Data 1 startnya itu 0 dan size. Oke. Before kurang ini ya, expected titik koma before kurang titik koma. Nah, sebenarnya pakai yang in mind sebenarnya pakai yang sum array di cout kan sudah ya, berarti sudah cout sudah mengeprintkan array, namun kan terbalik ya. Nah, makanya membuat lagi print array, dimodifikasi ada startnya, jadi ngeprintnya mulai dari awal 2 spasi 5 spasi 7 spasi seperti itu. Nah, sekali lagi kalau fungsi di dalamnya ada cout hanya berfungsi untuk checking saja. Kalau kita perlu men-cout kan, maka kita butuh prosedur ini, void print array. Yeay, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar tentang Fibonacci, is prime, sum array, dan print array. Cukup sekian ilmu dari ibu, kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.